Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku biasa, Pitarot, dalam acara Pilih Kartumu. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah aku pun sehat selalu dan kita harus selalu bahagia. Amin. Nah, teman-teman, langsung aja nih aku mau bikin temanya, yaitu sebentar, aku nyontek catatan aku dulu. Oke, temanya adalah siapa yang akan dia pilih? Kamu atau dirinya? Nah, gini, biar kita tidak bingung, dianya itu sudah pasti lawan jenis kamu ya, dianya. Nah, kalau kamu sudah pasti teman-teman nih. Nah, kalau dirinya itu enaknya kita sebut mawar aja kali ya. Jangan lah ya, si A aja kali ya, gitu ya. Jadi siapa sih yang akan dia pilih, kamu atau si A? Oke. Jadi si A itu perumpamaan adalah orang lain yang mungkin dekat juga dengan dia. Oke. Nah, kalau aku boleh juga saran, teman-teman gak usah bayangin siapa-siapa ya. Mungkin takutnya juga teman-teman salah membayangkan, jadi hasilnya nggak enak. Tapi kalau teman-teman mau membayangkan orang lain, monggo. Dan tidak membayangkan pun, saya ngelos aja ya. Ya Allah, saya sebenarnya mikirin dia, tapi saya los dulu deh. Misalnya seperti ini, ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya terserah teman-teman, senyamannya teman-teman mau membayangkan dia atau mau tidak membayangkan dia juga tidak ada masalah. Jadi sekarang sekali lagi temanya itu adalah siapakah yang dia pilih, kamu atau si A? Oke? Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Maaf ya, suaranya jadi cempreng. Tidak ada iramanya. Nah, sekarang aku akan mulai kocok kartu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sudah aku tebar. Aku akan pilih kartu aku. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nomor 1. Oke, nomor 1. Nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 3. Dan yang terakhir nomor 4. Oke, sudah aku pilih 1, 2, 3, dan 4. Sebentar aku rapikan dulu biar teman-teman melihatnya enak. Nomor 1. Oke, silakan teman-teman, 15 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Oke, sudah teman-teman. Aku akan mulai sedikit bacakan nomor 1 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Oke. Nanti ini nomor 1 seperti aku akan ada tambahan 2 kartu ya. Jadi kalau aku jelaskan dulu, aku mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku lihat dari kartu aku, apakah dia ini milih kamu ataupun si A? Kalau jawaban kartu aku masih sangat bimbang, karena kelihatan dari kartu aku dia tidak mau salah pilih, dan dia tidak mau ibarat kata salah salah
ya balik lagi salah memilih antara kamu dan si A, karena dia merasa kalian itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga itu yang membuat dia jadi kayak merasa aduh gimana ya bagusnya ya, aduh gimana ya baiknya ya, kayak gitu aku lihat ya. Terus udah gitu aku juga nangkap dari kartu aku ini kelihatannya ada sedikit kearoganan dari dianya, maksudnya keegoisannya dari si sosok dia. Kenapa aku berani bilang ada keegoisan? Karena dia merasa karena banyak lawan jenis yang suka sama dia, sehingga membuat dia nyantai aja deh, gue tinggal pilih aja, nanti kalau yang satu nggak serap gue tinggalin aja, kan masih ada yang lain. Nah, jeleknya dia ada pikiran seperti itu, sehingga aku membacanya untuk kedepannya betul ada yang ditinggalkan. Karena di kartu aku ada tulisannya habis manis sepah dibuang, artinya adalah tanda kutip jangan berpikir habis manis sepah dibuang itu negatif, tapi bisa saja kalian hanya dimanfaatkan atau ibarat kata kalian hanya di PHP. Nah, aku akan membuat tambahan 2 kartu. Kira-kira siapa sih yang bakal dia pertahankan dan siapa sih yang bakal dia tinggalkan. Nah, kalau aku pilih, aku akan ambil 1 kartu untuk teman-teman alias kamu, dan 1 lagi aku ambil untuk si A. Nah, kira-kira dari 2 kartu ini si dia itu milih siapa ya? Nah, aku akan buka yang pertama kamu, yang kedua dia. Jujur kalau aku lihat dari kartu aku, alhamdulillah dia memilih kamu, karena dia merasa kamu itu orangnya tulus, apa adanya, royal. Terus aku juga lihat di sini kamu juga orangnya setia. Kalau kenapa dia tidak si dia tidak memilih si A, karena prosesnya adalah si A ini sepertinya sudah pernah menikah. Aku bacanya kayak gitu, karena si A ini sempat bilang dengan dia takut akan gagal lagi dan pesimis menjalani hubungan dengan si dia, karena si A ini merasa si dia ini pantas dapat yang lebih baik, sehingga si A merasa dia tidak pantas untuk dimilikin sama si dia. Jadi kalau aku tangkap pada akhirnya pada akhirnya dia memilih kamu karena posisi ketulusan kamu dan kesetiaan kamu. Bukan berarti karena statusnya mungkin si A ini yang sudah pernah menikah sehingga membuat dia tidak memilih, bukan. Karena ada beberapa karakter dari si A yang menurut si dia ini tidak tidak masuk juga dalam kriterianya dia. Karena si A ini kalau aku lihat dari kartu aku tipe yang terlalu plan dan tipe yang terlalu walaupun sudah menikah masih pengen bebas, artinya adalah kayak masih pengen nongkrong, bergaul. Nah, mungkin itu yang tidak diinginkan sama dia, sehingga membuat dia insya Allah memilih kamu karena merasakan ketulusan kamu dan kesetiaan kamu. Jadi kalau aku lihat sih bukan karena status misalnya kamunya karena masih single, belum pernah menikah, atau yang satu lagi sudah menikah, bukan. Tapi memang karena posisi karakter kalian yang sangat berbeda, sekalipun mungkin dari umur beda-beda tipis ya, hampir sama walaupun beda-beda tipis, tapi itu yang menjadi salah satu pertimbangan dari si dia. Dia ini tidak melihat status lama orang tersebut baik, nyaman, dan sesuai dengan kriteria dia dan keluarganya, insya Allah dia akan lanjut. Nah, ternyata dalam perjalanannya si A ini tidak memenuhi kriterianya dia, sehingga membuat dia pada akhirnya tidak memilih si A dan memilih kamu. Itu ya aku lihat dari kartu aku nomor 1. Ya walaupun memang ya aku lihat dari awalnya si dia ini bingung, karena memang awalnya agak berat untuk memilih si A, tapi ternyata dalam perjalanannya banyak hal-hal dari si A dan kriteria tentang si A itu tidak tidak mencukupi untuk ya memang dipilih sama si dia gitu, sehingga dalam perjalanannya ternyata kamulah yang mungkin lebih baik di matanya dia, sehingga kamulah yang dipilih sama dia. Nah, itu aku lihat dari kartu aku nomor 1 ya. Nah, sekarang aku bacakan dari kartu aku nomor 2. Wow, ini aku juga tetap akan butuh 2 kartu ya untuk karena memang sebenarnya seharusnya untuk kartu pilihan ini adalah aku harus ambil 5 kartu, cuma kalau langsung 5 kayaknya nggak enak ya. Nah, jadi 3 dulu baru 2. Kalau aku lihat dari kartu aku, antara dia dan kamu, antara si A dan kamu itu sama-sama kuat. Dari segi pekerjaan sama-sama bagus. Dari segi pintar bergaul, alhamdulillah sama-sama modi, sama-sama ya pintar bergaul. Dari segi meyakinkan dia, sama-sama bisa membuat si dia jatuh cinta sama kalian berdua.
hanya saja nih, hanya saja ada satu minus atau satu ada sesuatu hal yang minus di matanya si dia. Yang aku tangkap itu adalah wanita penuh rekayasa. Artinya adalah antara kalian, kamu atau si A itu menurut matanya si dia itu adalah kalian penuh rekayasa. Nah, kita akan telusuri lagi, kita akan kerucutkan lagi kira-kira yang dimaksud si dia itu siapa, kamu atau si A itu. Oke? Aku akan ambil 2 kartu untuk kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku ambil kartu untuk kamu, dan satu lagi aku ambil kartu untuk dia. Nah, kira-kira siapa sih di matanya dia yang penuh dengan rekayasa atau belum ada ketidakjujuran untuk perjalanan cinta kalian. Nah, kalau aku lihat dari kartu aku, oke, sebenarnya sudah terjawab. Aku lihat ya. Jadi kalau aku tangkap dari kartu aku nomor 2, siapa sih yang penuh dengan rekayasa di matanya dia? Itu adalah si A. Cuma jeleknya si A ini adalah dia itu kayak agresif sekali sama si dia. A ini agresif sama si dia, tapi kalau kamu itu slow sama si dia, tapi kamu tetap ngasih perhatian. Nah, cuma masalahnya di sini adalah yang aku tangkap dari kartu aku, si A ini ada indikasi dia main sesuatu hal yang negatif. Entah dia dalam dirinya dia dipasang sesuatu, entah dalam dirinya dia juga ada pegangan gitu. Karena yang aku tangkap dari kartu aku, si A ini punya niat kurang baik sama kamu dengan tujuan adalah membuat si dia ini ilfil sama kamu. Tapi namanya balik lagi hati, mungkin juga si dia ini ibadahnya rajin, ya tetap dia pilih kamu gitu loh. Hanya saja kamunya itu jadinya stresnya tuh apa, karena merasa seperti kayak dibayang-bayangkan salah jika kamu menerima dia. Karena si A ini seolah-olah meyakinkan kamu kalau si dia ini tidak suka sama kamu dan sukanya sama si A, cuma nggak enak sama kamu. Nah, jadi kayak ibarat kata dia dan kamu itu difitnah sama si A ini biar si A bisa dapetin dia. Jatuhnya kayak sinetron ya gitu kan. Cuma yang memang ini aku baca, walaupun aku lihat dari kartu aku endingnya memang kalian bersatu, maksudnya si dia dan kamu bersatu, tapi kamunya seperti tidak nyaman, seperti kayak merasa dihantui, dibayang-bayangi sama si perempuan ini, si A ini gitu kan, sehingga membuat kamu kayak ngejalaninya kayak nggak nyaman. Ya walaupun aku lihat memang belum kelihatan endingnya kamu dan dia, saat dia memilih kamu itu endingnya ke arah pernikahan, tapi setidaknya saat dia memilih kamu, kamu pun masih mau menjalaninya dengan dia. Sekalipun godaannya, ujiannya itu banyak dari si A ini, tapi insya Allah kamu mau menerima dia. Dan dalam perjalanan di kartu aku juga kelihatan sih ada indikasi kayak apa ya namanya ya, kayak apa ya istilah kasarnya ya, kayak memang si A ini kayak orangnya nggak terimaan kalau misalnya dia itu milih kamu gitu. Nah, cuma ya namanya dia itu juga ada faktor kenyamanan, terus udah gitu ditambah mungkin dia juga ibadahnya rajin, sehingga Tuhan memberikan lo jangan sama A itu penuh rekayasa. Ya memang itu yang dirasakan sama si dia. Jadi dia ngerasa si A itu penuh rekayasa, tapi kamu lebih jujur sama dia. Ya semoga aja dia milih kamu, hubungan kalian langgeng, karena memang aku tangkap juga dari kata aku dianya tulus banget sama kamu. Cuma kamunya agak stres karena mungkin ya kamunya dibayang-bayangkan sama kata-kata dari si A ini, sehingga membuat kamu kepikiran. Nah, jadi kalau aku boleh saran untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, nggak usah terlalu kepikiran apa kata si A atau perempuan itu, tapi kamu jalanin dengan dia, niatkan dengan hati yang tulus, hati yang baik untuk hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu dia aku lihat dari kartu aku nomor 2. Jadi dia pilih siapa? Insya Allah dia pilih kamu. Nah, yang ketiga nih, kalau aku lihat dari kartu aku, dia kira-kira pilih siapa ya? Wow. Kalau aku lihat dari kartu aku, si dia bimbang. Diri kamu itu apa ya ibarat kata apa ya istilah kasarnya, tipe dia banget, tipe yang di mata dianya itu ibarat kata aku nggak mau bilang sempurna, tapi setidaknya di matanya dia itu kamu itu yang terbaik, entah dari segi fisik, entah dari segi apa namanya karakter atau apapun itu bentuknya, kamu itu yang lebih baik. Tapi jeleknya dia ini adalah dia belum siap kehilangan si A. Mungkin bisa jadi si A ini mantannya ya, bisa jadi si A ini mantannya. Jadi dalam perjalanannya
dia menjalani sama kamu, tapi dia sering curhat sama si A untuk hubungan kalian, sehingga si A ini memberikan efek yang negatif yang membuat jadi pasangan kamu pada akhirnya menjalani juga sama si A. Jadi kalau aku tangkap dari kartu aku, entah kamunya tahu atau tidak, tapi kalau gambar kartu aku sih, kamunya itu baru mencium-cium aroma saja. Jadi kamunya itu baru merasa mencium-cium aroma kalau merasa pasangan kamu itu atau si dia itu adalah dekat lagi dengan orang di masa lalunya. Nah, tapi kamu belum yakin kalau itu balikan. Cuma kalau dalam kartu aku ada indikasi kuat ke arah balikan. Jadi si dia tetap menjalani sama kamu, tapi dianya belum bisa kehilangan si A, sehingga dia akhirnya menjalani hubungan sama si A. Ya mungkin kalau aku ekstrim bilang adalah secara tidak langsung kamu diduain. Karena memang aku lihat karakter dari si sosok dia ini, si sosok dia adalah dia memang bimbang, tapi dia tidak mau melepaskan kamu, tapi dia belum siap juga kehilangan mantannya. Jadi dianya kayak stres sendiri akan milih siapa, yang pada akhirnya dia berpikir adalah sudahlah gue jalanin dua-duanya. Si A tahu gue sudah punya kamu, tapi ya semoga aja kamu tidak tahu kalau gue menjalani hubungan sama si A. Nah itu aku lihat ya. Jadi kalau aku tangkap secara keseluruhan dari kartu aku nomor 3, apakah dia memilih kamu atau si A? Jawabannya dua-duanya, tapi kamu tidak tahu kalau posisinya dia sudah menjalani hubungan dengan si A. Hanya saja si A tahu kalau si dia itu sudah punya kamu, jadi si A itu ya ibarat kata jadi yang kedua. Itu ya aku lihat dari kartu aku nomor 3. Dan oh ya, pastikan teman-teman akan bertanya ke depannya bakal kayak gimana sih Mbak Pit? Oke. Aku akan pilih lagi kartu ke depannya, ini buat kamu dan ini ke depannya buat si A ya. Oke, pada akhirnya hubungan dia dengan si A ini ketahuan sama kamu. Dan disitulah kamu memulai untuk berpikir untuk mengambil keputusan. Bagusnya kamu itu tidak langsung mengambil keputusan yang oke, kita putus, tidak. Bagusnya kamu adalah mengambil keputusan dengan cara kamu mengontrol diri kamu juga flashback plus minusnya dia, kamu juga flashback plus minusnya kamu juga minta kekuatan religi, dalam arti adalah kamu minta Allah yang terbaik atau Tuhan yang terbaik. Nah, jadi kalau aku tangkap dari kartu aku sih, kedepannya bakal seperti apa, bagus banget. Jadi karakter kamu itu bijak sekali, dan walaupun aku lihat belum ada ke arah perpisahan ya antara antara dia dan kamu, tapi gambar kartu aku malah ada kartu perpisahan nih antara dia dan si A. Cuma memang prosesnya itu adalah agak panjang, jadi tidak dalam waktu dekat. Cuma memang pada akhirnya sih hubungan dia dan si A ketahuan sama kamu. Dan bagusnya dari karakter kamu tidak langsung marah-marah, tapi kamu lebih ke arah berpikir, introspeksi diri, kamu menilai plus minus kamu seperti apa, plus minus dia seperti apa, dan kamu bantu juga dengan doa. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 3. Nah, yang terakhir nih nomor 4. Wow, dari awal memang dia sudah bimbang untuk memilih kamu atau si A. Karena dia ngerasa dua-duanya ini adalah berkompeten dan dua-duanya ini adalah yang kamu mau. Ibarat kata kamu sifatnya ABCDE. Nah, si A itu sifatnya EFGHIJ. Nah, jadi apa yang tidak ada di kamu ada di si A. Apa yang tidak ada di si A ada di kamu. Jadi seolah-olah si dia ini jadi pengen dua-duanya. Dan aku juga lihat dalam kartu aku nih, dari kartu aku nih teman-teman, kelihatan banget ada sisi arogan dari dia. Karena dia sudah disarankan sama keluarganya, temannya suruh memilih, tapi dari dianya, tar dulu lah, jangan dulu sekarang deh, udah jalanin aja, toh lagian dua-duanya juga nggak tahu kalau gue deket sama si kamu dan gue juga jalani sama si A, toh dua-duanya nggak tahu. Nah, jeleknya dari si dia itu seperti itu. Tapi pada akhirnya ada sesuatu hal yang membuat dia itu harus memilih, karena kelihatan banget di kartu aku dia serba salah. Saat dia bohongin kamu, dia merasa bersalah. Saat dia bohongin si A, dia juga merasa bersalah. Yang pada akhirnya dia membuat si kartu ini membuat dia jadi berpikir, saya harus memilih. Nah, kira-kira ini nomor 4, siapa sih yang dia pilih? Siapa sih yang dia mau? Ibarat kata, siapa sih yang pada akhirnya dia putuskan untuk dia tinggalkan dan dia jalani? Nah, ini aku akan bacakan lagi. Aku akan ambil 2 tambahan kartu. Yang pertama itu adalah untuk kamu, yang kedua itu adalah untuk si A.
si dia ini kan sosok yang pasangan kamu ya. Jadi kalau aku lihat, apakah yang dipilih itu kamu atau si A. Nah, ini agak deg-degan karena sebenarnya basically adalah dia si dia itu sayang kalian berdua, cuma memang harus memilih untuk ke arah keseriusan. Oke, aku buka dulu si A. Oke, seneng banget gue. Dan kamu, selamat, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pilih kartu nomor 4, aku ucapin selamat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memperlancar hubungan kalian, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa juga memberikan kalian yang terbaik. Karena apa? Karena aku lihat saat aku mengambil tambahan 2 kartu, yang dipilih dia nanti pada akhirnya siapa, kamu atau si A, aku membaca kamu karena ada tulisannya peran sebagai istri. Dan kalau si A itu ada kartu menara yang hancur, mungkin artinya adalah pada akhirnya dia memilih kamu karena keluarganya juga menyetujui, sedangkan si A itu mungkin keluarganya kurang menyetujui, sehingga dalam perjalanannya keluarganya menyarankan untuk memilih kamu, dan ibarat kata mau meniatkan untuk ayo cepetan dilamar dan cepetan dipersunting, biar tidak ada ibarat kata biar tidak ada pilihan-pilihan lain lagi di hadapannya si dia yang membuat dia nantinya akan bingung. Ya, walaupun aku baca pada akhirnya endingnya dia memilih kamu, tetap aja sih di kartu aku kamu tidak tahu kalau dia ternyata pada saat memilih kamu itu ada pilihan lain. Begitupun sebaliknya, yang si A itu tidak tahu kalau ternyata kamu memilih yang lain itu karena dalam perjalanannya kalian itu menjalaninya memang dia menduakan kamu. Nah, sehingga kalau aku lihat dari kartu aku sih alhamdulillah ya, menurut aku nomor 4 ini happy ending karena memang kelihatan dia akhirnya memilih kamu untuk dia seriuskan atau dia persunting sebagai istri. Yang pada akhirnya si A ini yang dia tinggalkan karena mungkin dengan si A ini dia dan si A ini banyak ributnya, banyak beda pendapatnya, terus ditambah juga mungkin dari keluarga juga agak kurang menyetujui hubungan dia dan si A, sehingga pada akhirnya si dia memilih kamu. Amin, semoga teman-teman ngerti ya omongan aku. Aku memang agak-agak jadi enggak sih, aku nggak bingung sih, cuma pokoknya sekali lagi aku perumpamaan, dia itu adalah sosok lawan jenis kamu itu adalah teman-teman yang pilih kartu di aku, dan si A itu ibarat kata orang lain atau wanita lain atau pria lain yang ada dalam hubungannya dengan si dia. Oke teman-teman, aku happy karena nomor 4 bagus banget. Selamat pokoknya yang pilih kartu nomor 4, semoga hubungan kalian langgeng dan bisa benar-benar ke arah pernikahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau misalnya terlalu terlalu muter, tapi insya Allah semoga semuanya bisa kena di hati teman-teman dan bisa menjadi sebuah wadah yang baik dijadikan doa, yang kurang baik dijadikan antisipasi. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus nyalain loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.